Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Oke teman-teman, masih semangat ya buat belajar. Sebentar lagi sudah mau tes kan, kalian sudah keluarkan jadwal tes P3K teman-teman semuanya. Kebanyakan udah pada keluar ya. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam membersamai kalian untuk menghadapi tes P3K di Farmasi Pustakawan. Di sini ada tryout teman-teman. Aku kasih tryout soal-soal tentang jabatan pustakawan yang membahas tentang pengembangan koleksi. Ini tryout untuk jabatan pustakawan part 3 ya. Yang part 1 2 udah ada di video sebelumnya. Silahkan teman-teman tonton dulu atau disimak. Sekarang kita langsung aja ke soal pertama, nggak usah lama-lama ya. Kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai kebutuhan pemustaka disebut titik-titik. A. Inventarisasi. B. Klasifikasi. C. Pengembangan koleksi. Atau D. Katalogisasi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pengembangan koleksi. Jadi kemarin udah aku bikinin video juga tentang materi pengembangan koleksi. Di video ini ya, video sebelum ini udah ada, silahkan teman-teman baca dulu materinya, kemudian teman-teman latihan soalnya atau tryout soalnya. Boleh teman-teman skip dulu nih dari awal, teman-teman kerjain dulu, jangan didengerin dulu pembahasan aku atau jawaban dari aku. Teman-teman skip dulu, kerjain semua sampai selesai. Nah, nanti teman-teman benar berapa, salah berapa, boleh ditulis di kolom komentar. Nah, ini jawabannya yang mana ya teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang C, pengembangan koleksi. Selanjut soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan pengembangan koleksi adalah titik-titik. A, jumlah koleksi menjadi bertambah. B, jenis bahan bacaan meningkat. C, meningkatkan mutu koleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemustaka. Atau yang D, memudahkan dalam temu kembali informasi perpustakaan. Nih, yang bukan ya teman-teman, hati-hati kalau ada soal seperti ini. Jawaban yang tepat adalah yang D, memudahkan dalam temu kembali informasi perpustakaan. Soal nomor 3. Proses identifikasi bahan perpustakaan yang akan dijadikan bahan perpustakaan disebut titik-titik. A. Survei kebutuhan pemustaka. B. Seleksi bahan perpustakaan. C. Akuisisi bahan perpustakaan. Atau D. Weeding. Jawaban yang tepat adalah yang B. Seleksi bahan perpustakaan. Soal nomor 4. Survei kebutuhan pemustaka dapat dilakukan dengan beberapa cara, kecuali titik-titik. A. Membeli bahan pustaka. B. Melalui informan kunci. C. Observasi. Atau D. Penyebaran angket. Kecuali ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang A. Membeli bahan pustaka. Lanjut soal nomor 5. Kegiatan tahap awal dalam pengembangan koleksi adalah titik-titik. A. Analisa kebutuhan pemustaka. B. Seleksi. C. Penyiangan. Atau D. Pengolahan. Tahap awal ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang A. Analisa kebutuhan pemustaka. Soal nomor 6. Mekanisme seleksi dilaksanakan dengan cara memilih bahan perpustakaan melalui daftar katalog penerbit, saran dan masukan dari pemustaka, resensi dan dari alat bantu seleksi lain yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka berdasarkan hasil titik-titik. A. Seleksi bahan perpustakaan. B. Pengolahan bahan perpustakaan. C. Analisa kebutuhan pemustaka. Atau yang D. Evaluasi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Analisa kebutuhan pemustaka. Semangat soal nomor 7. Daftar deskripsi bibliografis bahan perpustakaan yang akan diadakan oleh perpustakaan disebut titik-titik. A. Katalog. B. Desiderata. C. Daftar pustaka. Atau yang D. Indeks. Jawaban yang tepat adalah yang B. Desiderata.
Gas ya teman-teman. Oke, soal nomor 8. Berikut ini adalah sumber pengadaan bahan perpustakaan kecuali titik-titik. A. Pembelian, B. Hibah, C. Sumbangan yang memaksa, atau D. Titipan. Kecuali ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang C. Sumbangan yang memaksa. Semangat soal nomor 9. Kegiatan mengidentifikasi, memilih, dan mengeluarkan bahan perpustakaan dari jajarannya sesuai kebijakan pengembangan koleksi disebut titik-titik. A. Analisa kebutuhan pemustaka, B. Seleksi, C. Penyiangan, atau D. Pengolahan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Penyiangan. Soal nomor 10. Tahap terakhir dalam pengembangan koleksi adalah titik-titik. A. Analisa kebutuhan pemustaka, B. Seleksi, C. Penyiangan, atau D. Evaluasi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Evaluasi. Kemarin banyak teman-teman yang sharing, jadi untuk tahapan pengembangan koleksi itu antara penyiangan sama evaluasi itu duluan yang mana sih? Nah, banyak teman-teman juga kemarin yang cerita mereka terakhir adalah penyiangan karena dianggap setelah dievaluasi itu baru dilakukan penyiangan atau stock of name, padahal yang benar itu adalah penyiangan dulu baru dievaluasi. Jadi hati-hati ya teman-teman, wajib hafal nih tahapan pengembangan koleksi. Soal nomor 11. Di bawah ini yang bukan termasuk alat bantu seleksi adalah titik-titik. A. Direktori, B. Buku pengayaan, C. Katalog buku, atau D. Bibliografi. Nah, yang bukan termasuk alat bantu seleksi jawabannya adalah yang B. Buku pengayaan. Buku pengayaan itu kayak buku paket misal di sekolahan kayak gitu teman-teman. Itu bukan termasuk alat bantu seleksi. Soal nomor 12. Di bawah ini yang tidak termasuk tahapan pengembangan koleksi adalah titik-titik. A. Analisa kebutuhan pemustaka, B. Seleksi, C. Klasifikasi, atau D. Evaluasi. Nah, pertanyaannya sebenarnya muter-muter menjebak, hati-hati ya. Untuk jawaban yang tidak termasuk pengembangan koleksi, tahapannya adalah yang C. Klasifikasi. Jadi teman-teman wajib pelajari materinya ya, karena untuk tryout soal-soal itu memang dibikin hanya untuk latihan mandiri, latihan kita sendiri ya teman-teman. Belum tentu nanti pas ujian V3K soalnya banyak yang keluar. Mungkin ada 1, 2, 3 yang keluar dari pembahasan di video-video aku. Jadi aku saranin, aku pengen teman-teman belajar untuk materinya. Jadi udah punya basicnya dulu, udah tahu materinya dulu tentang pengembangan koleksi itu intinya ini. Jadi ketika ada soal teman-teman udah paham dan udah tahu jawabannya. Kita lanjut soal nomor 13. Menurut UNESCO tahun 1964 jumlah minimal halaman buku ada berapa nih teman-teman? A 46 halaman, B 47, C 48, D 49. Nah, ada kriterianya ya teman-teman, yang dinamakan sebuah buku itu ada berapa minimalnya menurut UNESCO. Jawaban yang tepat adalah yang D. 49 halaman. Lanjut soal nomor 14. Urutan tahapan dalam pengembangan koleksi perpustakaan adalah titik-titik. Nah, di tahun kemarin banyak teman yang cerita, ya ada beberapa ya, dapat soal seperti ini. Jadi teman-teman silahkan pelajari benar-benar materinya ya, jangan belajar soalnya aja. A. Analisa, seleksi, pengadaan, pengolahan, penyiangan, baru evaluasinya. B. Analisa, pengadaan, seleksi, pengolahan, penyiangan, baru evaluasi. C. Analisa, seleksi, pengadaan, pengolahan, evaluasi, baru penyiangan terakhir. D. Analisa, pengolahan, seleksi, pengadaan, penyiangan, kemudian evaluasi. Nah, di materi sebelumnya, di video sebelumnya udah kita bahas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang A.
analisa dulu, kemudian ada seleksi bahan pustaka, kemudian habis diseleksi diadakan pengadaannya, habis bukunya udah diadakan, dilakukan pengolahan, baru penyiangan, kemudian dievaluasi. Diingat-ingat 6 tahapan pengembangan koleksi perpustakaan. Lanjut soal terakhir, soal nomor 15. Pengembangan koleksi pada setiap jenis perpustakaan dilakukan secara berbeda, sebab masing-masing memiliki titik-titik. A. Pimpinan di lembaga induk yang berbeda. B. Jumlah anggaran yang berbeda. C. Sifat yang saling bersaing. Atau D. Karakter dan fungsi yang berbeda. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Karakter dan fungsi yang berbeda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tryout kita, latihan soal untuk teman-teman yang daftar P3K formasi arsiparis. Silahkan teman-teman boleh kembangin lagi, boleh cari referensi soal kemana aja. Yang penting teman-teman itu setiap hari atau setiap waktu luang digunakan buat latihan soal-soal, karena ketika teman-teman udah sering latihan soal, insya Allah teman-teman itu udah siap ketika nanti menghadapi ujian P3K. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe dari kemarin, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat bikin konten untuk kalian. Silahkan bunyikan juga loncengnya, kalau aku upload video nanti akan ada notif di HP kalian. Kemudian silahkan like, komen jika ada yang ingin ditanyakan, share juga ke teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.